Imamat 4:1-35, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, ketika seseorang berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian terhadap beberapa perintah Yahweh yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi dia telah melakukan salah satu daripadanya. Jika imam yang diurapi berdosa seperti halnya kesalahan umat, maka dia harus mempersembahkan atas dosanya yang dia telah berdosa, seekor lembu jantan muda yang sempurna, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa kepada Yahweh. Dan dia harus membawa lembu jantan muda itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Yahweh. Lalu meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan muda itu, kemudian menyembelih lembu jantan muda itu di hadapan Yahweh. Dan imam yang diurapi itu harus mengambil darah lembu jantan muda itu dan membawanya ke dalam kemah pertemuan. Dan imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu memercikkannya 7 kali di hadapan Yahweh, di depan tabir di ruang kudus itu. Dan imam harus mengoleskan darah itu pada tanduk-tanduk mezbah dupa wewangian yang ada di dalam kemah pertemuan, di hadapan Yahweh. Dan seluruh darah lembu jantan muda itu haruslah dia tuangkan pada dasar mezbah persembahan bakaran yang ada di pintu kemah pertemuan itu. Dan haruslah dia mengangkat daripadanya seluruh lemak lembu jantan muda persembahan penghapus dosa itu, yaitu lemak yang menyelubungi isi perut dan seluruh lemak yang ada pada isi perut itu. Juga kedua ginjal dan lemak yang ada padanya, yang ada pada kedua pinggang, dan umbai pada hati yang ada di atas kedua ginjal itu, haruslah dia mengambilnya. Sesudah hal itu diangkat dari seekor lembu jantan kurban persembahan pendamaian, maka imam harus membakarnya di atas mezbah persembahan bakaran. Dan kulit lembu jantan muda itu beserta seluruh dagingnya, berikut kepalanya, dan berikut kaki-kakinya, serta isi perutnya, juga kotorannya. Bahkan keseluruhan lembu jantan muda itu harus dia bawa dari perkemahan itu keluar, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan dia harus membakarnya dengan api di atas kayu-kayu. Di tempat pembuangan abu itu ia harus dibakar. Dan apabila seluruh jemaat Israel bersalah, dan suatu masalah telah disembunyikan dari mata jemaat, dan mereka melakukan salah satu dari segala perintah Yahweh yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sehingga mereka bersalah, ketika dosa yang dengannya mereka telah berdosa diungkapkan, maka jemaat harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa, dan mereka harus membawanya ke depan kemah pertemuan. Dan para tua-tua jemaat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan muda itu di hadapan Yahweh, dan mereka harus menyembelih lembu jantan muda itu di hadapan Yahweh. Kemudian, imam yang diurapi itu harus membawa darah lembu jantan muda itu ke dalam kemah pertemuan. Dan imam itu harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Yahweh di depan tabir. Kemudian dia harus mengoleskan darah itu pada tanduk-tanduk mezbah yang ada di hadapan Yahweh, yaitu di dalam kemah pertemuan. Dan dia harus menuangkan seluruh darah itu pada dasar mezbah persembahan bakaran yang ada di pintu kemah pertemuan. Dan dia harus mengangkat daripadanya seluruh lemaknya dan membakarnya pada mezbah. Dan dia harus melakukan terhadap lembu jantan muda itu seperti yang dia lakukan terhadap lembu jantan muda persembahan penghapus dosa,
demikianlah harus dia lakukan kepadanya. Dan imam harus mengadakan penebusan atas mereka, maka hal itu akan diampunkan kepada mereka. Dan dia harus mengeluarkan lembu jantan muda itu dari perkemahan keluar. Dan dia harus membakarnya sebagaimana dia membakar lembu jantan muda yang pertama. Itulah persembahan penghapus dosa jemaat. Ketika seorang pemuka berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian, dan dia melakukan salah satu dari semua perintah Yahweh, Elohimnya, yang seharusnya tidak dilakukan, dan dia bersalah, atau dosanya yang dengannya dia telah berdosa itu disingkapkan kepadanya, maka dia harus membawa persembahannya, seekor anak kambing jantan yang sempurna. Lalu dia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu. Dan dia harus menyembelihnya di tempat ia menyembelih persembahan bakaran di hadapan Yahweh. Itulah persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengambil dari darah persembahan penghapus dosa itu dengan jarinya, dan dia harus mengoleskan pada tanduk-tanduk mezbah persembahan bakaran. Dan dia harus menuangkan darahnya pada dasar mezbah persembahan bakaran. Dan dia harus membakar seluruh lemaknya pada mezbah sebagai lemak kurban persembahan pendamaian. Dan imam harus mengadakan penebusan atasnya karena dosanya, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Dan apabila seseorang dari antara umat negeri itu berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian dengan melakukan salah satu dari perintah-perintah Yahweh yang seharusnya tidak dilakukan, dan dia bersalah, atau dosanya yang telah dia lakukan itu disingkapkan kepadanya, maka dia harus membawa persembahannya, seekor anak kambing betina, yang sempurna, atas dosanya yang dia telah berdosa. Dan dia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan penghapus dosa itu, dan dia harus menyembelih persembahan penghapus dosa itu di tempat persembahan bakaran. Dan imam harus mengambil dari darahnya dengan jarinya, lalu mengoleskannya pada tanduk-tanduk mezbah persembahan bakaran. Dan dia harus menuangkan seluruh darah itu pada dasar mezbah. Dan dia harus mengambil seluruh lemaknya sebagaimana lemak yang telah diambil dari kurban persembahan pendamaian, dan imam harus membakarnya pada mezbah sebagai bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan imam harus mengadakan penebusan atasnya, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Dan apabila dia membawa persembahan seekor anak domba sebagai persembahan penghapus dosa, haruslah dia membawa seekor betina yang sempurna. Dan dia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan penghapus dosa itu. Dan dia harus menyembelihnya sebagai persembahan penghapus dosa di tempat ia menyembelih persembahan bakaran. Dan imam harus mengambil dari darah persembahan penghapus dosa itu dengan jarinya, lalu mengoleskannya pada tanduk-tanduk mezbah persembahan bakaran, dan dia harus menuangkan seluruh darahnya pada dasar mezbah. Dan dia harus mengambil seluruh lemaknya sebagaimana dia mengambil lemak seekor domba dari kurban persembahan pendamaian, dan imam harus membakarnya pada mezbah di samping persembahan api-apian Yahweh. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya atas dosanya yang ia telah berdosa, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Imamat 5:1-19, ILT 3. Dan ketika seseorang berdosa bahwa dia mendengar suara sumpah, dan dia adalah saksi, atau dia telah melihat, atau telah mengetahui, jika dia tidak mau menyatakan, maka dia harus menanggung kesalahannya.
atau seseorang yang bersentuhan dengan sesuatu barang yang najis. Apakah dengan bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang berkeriapani yang najis, dan hal ini disembunyikan olehnya, maka dia menjadi najis dan dia bersalah. Atau ketika dia bersentuhan dengan kenajisan manusia, terhadap semua kenajisannya yang olehnya dia menjadi najis, dan hal ini disembunyikan olehnya, dan dia mengetahui, maka dia bersalah. Atau ketika seseorang bersumpah, dengan berbicara secara gegabah dengan bibirnya untuk melakukan yang jahat atau melakukan yang baik. Apa saja yang ia bicarakan secara gegabah dengan suatu sumpah, dan hal ini disembunyikan olehnya, dan dia mengetahui, maka dia bersalah atas salah satu dari perkara itu. Dan akan terjadi, ketika dia bersalah atas salah satu dari perkara itu, maka dia harus mengakui bahwa dia telah berdosa. Dan dia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahweh di samping persembahan penghapus dosanya yang ia telah berdosa. Seekor domba betina dari antara kawanan domba atau seekor anak kambing betina, sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya atas dosanya. Dan jika kemampuan tangannya tidak dapat menjangkau seekor kambing domba, maka dia harus membawa kepada Yahweh persembahan penebus salah yang ia telah berdosa. 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati, yang satu sebagai persembahan penghapus dosa dan yang lain sebagai persembahan bakaran. Dan dia harus membawanya kepada imam. Dan harus mempersembahkan lebih dahulu yang sebagai persembahan penghapus dosa, dan dia harus memelintir kepalanya dari pangkal lehernya, tetapi tidak sampai terpisah. Dan dia harus memercikkan dari darah persembahan penghapus dosa itu pada dinding mezbah, dan darah yang tersisa harus dialirkan pada dasar mezbah. Itulah persembahan penghapus dosa. Dan dia harus mengolah yang kedua, suatu persembahan bakaran sesuai dengan peraturan, dan imam harus mengadakan penebusan baginya atas dosanya, yang ia telah berdosa. Maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Dan jika kemampuan tangannya tidak dapat mencapai 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati, maka orang yang telah berdosa itu harus membawa persembahannya, 1/10 eva tepung halus sebagai persembahan penghapus dosa. Dia tidak boleh membubuhkan minyak di atasnya dan tidak boleh membubuhkan kemenyan di atasnya, sebab ini adalah persembahan penghapus dosa. Dan dia harus membawanya kepada imam. Dan imam itu harus mengambil daripadanya segenggam penuh, suatu persembahan ingat-ingatan, dan dia harus membakarnya pada mezbah, di samping persembahan api-apian Yahweh. Itulah persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya atas dosanya yang ia telah berdosa terhadap salah satu perkara itu, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Dan hal itu akan menjadi seperti persembahan sajian bagi imam. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, ketika seseorang melakukan pelanggaran dan berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian terhadap kekudusan Yahweh, maka dia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahweh, seekor domba jantan yang sempurna dari antara kawanan domba. Seturut taksiranmu dengan sikal perak berdasarkan sikal yang kudus, sebagai persembahan penebus salah. Dan dalam hal ia telah berdosa karena kekudusan itu, ia harus membayar ganti. Dan dia harus menambahkan 1/5 atasnya, dan menyerahkannya kepada imam.
Dan imam itu harus mengadakan penebusan baginya dengan domba jantan persembahan penebus salah. Maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Dan apabila seseorang, ketika dia berdosa dan melakukan salah satu dari semua perintah Yahweh yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi dia tidak mengetahui, maka dia bersalah dan harus menanggung kesalahannya. Dan sebagai persembahan penebus salah, dia harus membawa kepada imam seekor domba jantan yang sempurna dari antara kawanan domba, seturut taksiranmu. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya atas dosa ketidakhati-hatiannya yang ia telah berdosa dan dia tidak mengetahui, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Itulah persembahan penebus salah. Dia sungguh bersalah terhadap Yahweh. Imamat 6:1-30 ILT 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, ketika seseorang berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap Yahweh, dan dia berdusta terhadap sesamanya mengenai barang titipan, atau mengenai barang bersama, atau mengenai barang rampasan, atau ia telah memeras sesamanya, atau ia telah menemukan barang yang hilang tetapi dia memungkirinya dan dia bersumpah di atas dusta mengenai setiap hal dari semua yang orang itu lakukan sehingga berdosa dengannya, maka akan terjadi, ketika dia berdosa dan bersalah, maka dia harus mengembalikan barang rampasan yang telah dia rampok, atau barang sitaan yang telah dia peras, atau barang titipan yang telah dipercayakan kepadanya, ataupun barang hilang yang telah dia temukan, atau segala sesuatu yang ia telah bersumpah dusta terhadapnya. Ia bahkan harus membayar kembali pokoknya, dan menambahkan 1/5 bagian kepada siapa saja yang memilikinya. Dia harus menyerahkan itu pada hari persembahan penebus salah. Dan dia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahweh, seekor domba jantan yang sempurna dari kawanan ternak seturut taksiranmu atas kesalahan itu dan menyerahkannya kepada imam itu. Dan imam itu harus mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahweh, mengenai setiap hal dari semua yang telah dia lakukan sebagai kesalahan dengannya, maka hal itu akan diampunkan kepadanya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, perintahkanlah Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, inilah Torah mengenai persembahan bakaran. Ini adalah persembahan bakaran, karena ini dibakar di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi. Dan api di atas mezbah itu tetap dipelihara menyala. Haruslah imam itu mengenakan seragam lenannya, dan dia harus mengenakan celana lenannya pada tubuhnya. Dan dia harus mengangkat abu lemak yang api itu telah melalapnya bersama persembahan bakaran di atas mezbah itu, dan dia harus menaruhnya di samping mezbah itu. Dan haruslah dia menanggalkan pakaiannya dan harus mengenakan pakaian lain, lalu harus membawa abu itu keluar perkemahan ke tempat yang tahir. Dan haruslah api yang di atas mezbah itu tetap dipelihara menyala, tidak boleh dibiarkan padam. Dan setiap pagi imam harus membakar kayu di atas mezbah itu dan dia harus menata persembahan bakaran di atasnya, lalu membakar lemak persembahan pendamaian di atasnya. Haruslah api itu dinyalakan terus-menerus di atas mezbah itu, ia tidak boleh padam. Inilah Torah persembahan sajian, anak-anak Harun harus mempersembahkannya di hadapan Yahweh, di depan mezbah itu. Dan dia harus mengangkat daripadanya dengan genggamnya, dari tepung halus persembahan sajian dan dari minyaknya serta seluruh kemenyan yang ada di atas persembahan sajian itu.
Dan dia harus membakar di atas mezbah, bau harum yang menenangkan, suatu persembahan ingat-ingatan bagi Yahweh. Maka Harun dan anak-anaknya harus memakan sisanya. Itu harus dimakan dengan roti tidak beragi di tempat kudus. Di pelataran kemah pertemuan mereka harus memakannya. Itu tidak boleh dibakar beragi. Aku telah memberikan itu sebagai bagian mereka dari persembahan-persembahan api-apianku. Itulah kemahakudusan, seperti persembahan penghapus dosa dan seperti persembahan penebus salah. Setiap laki-laki dari antara anak-anak Harun harus memakannya, suatu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu dari segala persembahan api-apian Yahweh. Semua yang menjamah hal-hal itu menjadi kudus. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus mereka persembahkan kepada Yahweh pada hari dia diurapi. 1/10 eva tepung halus persembahan sajian terus-menerus. Setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah dengan minyak di atas wajan. Engkau harus membawanya setelah rata terpanggang. Engkau harus mempersembahkan potongan-potongan kue panggang persembahan sajian, suatu bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan haruslah imam penggantinya, yang diurapi dari antara anak-anaknya, melakukan itu sebagai ketetapan selama-lamanya bagi Yahweh, haruslah itu dibakar seluruhnya. Dan setiap persembahan sajian dari seorang imam harus dibakar seluruhnya. Itu tidak boleh dimakan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, dengan mengatakan, inilah Torah persembahan penghapus dosa. Di tempat persembahan bakaran disembelih, disitulah persembahan penghapus dosa harus disembelih di hadapan Yahweh, itulah kemahakudusan. Imam yang mempersembahkan persembahan penghapus dosa itu harus memakannya di tempat kudus. Itu harus dimakan di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang menyentuh daging persembahan itu menjadi kudus, dan apabila darahnya tepercik pada pakaiannya, di bagian darah itu tepercik haruslah dibasuh di tempat yang kudus. Dan bejana tanah yang di dalamnya persembahan itu direbus harus dipecahkan. Dan apabila dimasak di dalam panci tembaga, maka panci itu harus digosok dan dibilas dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam harus memakannya, itulah kemahakudusan. Namun, setiap persembahan penghapus dosa yang darahnya dibawa ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan penebusan di ruang kudus, tidak boleh dimakan, tetapi harus dibakar dengan api.